Namo Buddhaya, Amitofo. Membaca parita dan menghormati Sang Buddha adalah salah satu dari kegiatan kita setiap hari. Hal ini akan memberikan manfaat bagi seseorang. Kebajikan ini dapat kita bagi limpahkan kepada semua penghuni dunia dan membawa keberuntungan bagi semuanya. Semoga Anda semua bersama dengan keluarga setiap orang dapat membaca parita atau doa agar membawa manfaat dalam hidup Anda. Dengan demikian Anda akan mendapatkan keberuntungan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Semoga Anda juga mengajak anak-anak Anda, keponakan Anda untuk membaca parita atau doa setiap malam sebelum tidur dan di pagi hari sebelum mengawali aktivitas yang banyak yang lainnya. Jika Anda semua melakukan ini dengan tekun, sungguh-sungguh, dan penuh keyakinan, maka semoga Anda akan mencapai hasil berikut ini. Pertama, anak-anak akan berkelakuan baik. Kedua, anak-anak tidak akan membantah atau bertengkar dengan orang tua, tetapi akan menghormati orang tua. Tiga, jika anak-anak sudah tumbuh dewasa, mereka akan menjadi anak-anak yang baik dan menjadi warga negara yang baik bagi negaranya. Keempat, orang yang membaca parita dan melakukannya secara teratur akan memperoleh kemakmuran. Dia akan memperoleh kekayaan, kecantikan, kebajikan, dan kecerdasan. Cita-citanya akan tercapai. Di sini saya akan membagikan sebuah perjalanan atau cerita nyata. Manfaat membaca parita. Ada seorang ibu yang bukan beragama Buddha. Dia tinggal di Lat Phrao, Bangkok. Umurnya 51 tahun. Dia seorang janda dan mempunyai seorang putra. Ibu ini sangat kaya dan mempunyai banyak tanah. Mulai dari Klong Saen Sep hingga Lat Phrao adalah miliknya. Dia telah menjual banyak tanah senilai ratusan juta baht. Namun putranya tidak mau belajar dengan baik. Dia mengirim putranya untuk kuliah ke Amerika. Namun putranya tidak belajar dengan baik. Semua yang dilakukan putranya hanya membeli mobil dan berfoya-foya saja. Dia menulis surat kepada ibunya bahwa dia sedang belajar dan hampir menyelesaikan kuliahnya. Dan selalu minta uang tambahan 100.000 baht, kemudian 500.000 baht. Akhirnya, ibu ini pun tidak tahu harus kemana untuk meminta nasihat. Para tukang ramal mengatakan bahwa dia harus membayar sejumlah uang untuk melakukan upacara tertentu agar putranya mau belajar dengan baik. Dia memberikan uang kepada para tukang ramal dan melakukan upacara sesuai permintaan tukang ramal. Namun hasilnya sama saja. Putranya tetap tidak belajar dengan baik. Kebetulan sekali ada seorang pria dari Singburi yang bekerja pada ibu itu. Suatu hari mereka pergi bersama ke Nakhon Sawan dan dalam perjalanannya terlintas di pikiran pria ini bahwa saya bisa membantu ibu itu. Dia menyarankan ibu itu untuk mampir ke wihara saya. Namun ibu itu tidak mau mampir. Lalu pria ini berpura-pura sakit perut dan mengatakan harus ke toilet. Maka mereka mampir ke wihara saya. Lalu pria ini pergi ke toilet yang ada di wihara. Kemudian dia datang mencari saya dan meminta bantuan. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa ibu itu bukan beragama Buddha. Pria ini berkata, "Tolong bantu dia. Dia hanya mempunyai seorang putra. Dia sering meminjamkan saya uang." Saya mengatakan, "Biarlah saya melihatnya dulu." Lalu pria ini membawa ibu itu datang ke saya. Ibu itu mengatakan, "Putra saya pergi belajar ke Amerika dan sekarang entah di mana. Saya baru tahu bahwa dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Dia selalu membuat onar dengan mengajak sesama mahasiswa Thai. Saya selalu gelisah. Adakah cara yang bisa Anda bantu?" Dengan melihat wajahnya, saya bisa mengatakan bahwa putranya dengan pasti akan mendapatkan gelar masternya dan kemudian gelar doktor. Tetapi mengapa dia gagal dalam belajar? Caranya, saya beritahu dia, "Umat, Anda harus membaca parita, doa, mantra atau sutra." Akhirnya dia bertekad untuk mencobanya. Saya mengatakan,
Setelah Anda selesai membaca parita, pancarkanlah pikiran cinta kasih kepada putramu. Jangan membenci atau memarahi dia. Jangan menyumpahi dia. Doakan dia mencapai semua kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, dan menyelesaikan kuliah dengan sukses. Dalam 3 bulan dia dapat membaca parita dengan lancar. Ada 2 hasil yang dicapai. Yang pertama, kegelisahannya telah lenyap, dia dapat makan dan tidur dengan damai dan lebih ceria. Karena bisa tidur dengan nyenyak, maka pikirannya menjadi lebih bahagia. Dia mulai merasakan hasil dedikasi pelimpahan jasanya telah diterima putranya. Ketika seorang ibu melimpahkan jasa kepada anaknya, dia akan mengetahuinya. Hari itu dedikasi pelimpahan jasanya mencapai putranya. Hari itu tepat 6 bulan sejak dia belajar membaca parita. Saya mencatatnya. Hari itu putranya mengajak sekelompok teman Thai dalam mobilnya. Mobilnya menabrak tiang listrik. Teman-temannya yang ada di bangku belakang terlempar keluar dari mobil dan tidak ada yang mati ataupun terluka. Tetapi dia menabrak roda kemudi dan dalam keadaan koma dan harus dibawa ke rumah sakit. Untung salah satu sepupunya adalah seorang dokter di Amerika. Sepupunya menjenguknya di rumah sakit dan kelihatannya dia hanya mempunyai sedikit harapan hidup. Dia sekarat dan harus memakai oksigen. Hari berikutnya dia membuka matanya dan menyadari bahwa dia masih hidup, tetapi dia tahu bahwa dia sedang sakit parah. Dia merasa dia akan mati dan air matanya mengucur. Dia teringat dan rindu dengan ibunya. Orang-orang selalu seperti ini. Hanya pada saat menderita saja mereka akan teringat ibunya. Ketika mereka sedang bahagia, mereka tidak pernah ingat ibunya. Bahkan orang yang sudah lanjut usia 80 tahun, pada saat menjelang kematian akan selalu teringat ibunya. Walaupun ibunya telah lama meninggal. Itulah kekuatan pelimpahan jasa dari ibu kepada anaknya, sehingga anaknya selamat. Hasil yang kedua, putra ibu ini mulai ingat dan sangat rindu dengan ibunya. Jika ibu tahu bahwa saya tidak belajar dengan baik, maka ibu pasti sangat kecewa. Dia memutuskan untuk mencoba menyelesaikan kuliahnya setelah dia sembuh. Ibunya sangat bahagia pada saat tahu bahwa putranya telah berubah dan melanjutkan kuliahnya. Ibunya datang ke wihara dan mempersembahkan dana makanan. Akhirnya, pada saat putranya kembali dari Amerika, ibu ini membawanya kemari. Saya memberikan kepada putranya sebuah liontin Buddha. Dia menceritakan apa yang telah terjadi setelah dia sembuh total. Dia mulai membaca parita dan bermeditasi di wihara Thai yang berada di Amerika dan belajar meditasi pandangan terang dengan serius. Akhirnya dia menyelesaikan gelar sarjana BA dan MA. Dan saya tahu dia juga akan mendapatkan gelar doktornya. Ini adalah salah satu contoh manfaat dari membaca parita. Saya beritahu Anda bahwa anak-anak atau siapapun juga harus mengalami penderitaan dulu. Baru mereka akan ingat ibunya. Selama mereka belum mengalami penderitaan, jika Anda terus kasih mereka uang, mereka akan terus belanjakan dan berfoya-foya. Mereka tidak akan ingat ibunya. Mereka harus menderita terdahulu sebelum melihat kebenaran dan melihat hati dan pikirannya sendiri. Putranya datang dan mengatakan kepada saya, "Luang Po, saya tidak pernah memikirkan ibu saya selama 3 atau 4 tahun di Amerika. Tetapi pada saat saya di rumah sakit, saya teringat dan rindu sekali dengan ibu saya. Saya teringat bagaimana ibu memasakkan makanan buat saya. Lalu saya pulang kemari. Ibu memberitahu saya bahwa Luang Po telah membantu saya." Ini adalah contoh yang sangat jelas dari manfaat membaca parita. Sedikit tambahan dari saya, sesungguhnya semua agama apapun itu bentuknya, tidak hanya yang beragama Buddha, Theravada, Mahayana, Tantrayana, Kristen, Katolik, agama Islam, semua ada mujizat Tuhan, ada karma baik dari membaca parita atau doa. Kalau saya pribadi, saya lebih banyak menyarankan silakan doa sesuai agama Anda masing-masing. Saya tidak akan memaksa siapapun itu untuk membaca parita, mantra, sutra, jikalau dia bukan beragama Buddha. Membaca parita, mantra, doa memang sungguh luar biasa. Saya sudah membuktikan dari kecil, saya mendapatkan banyak sekali petunjuk. Saya sering melakukan perenungan sejak saya masih kecil. Saya banyak mendapatkan jawaban, banyak sekali pencerahan. Maka mudah-mudahan Anda yang melihat VT ini jangan pernah menyerah dalam doa-doa Anda. Seperti saya juga lagi sakit parah, tapi saya tetap berusaha untuk doa tiap harinya. Janganlah selalu kita memelihara jiwa yang malas. Cobalah doa mendekatkan diri kepada yang di atas. Karena jikalau waktu sudah tiba, kita menyesal belakangan. Karena selama hidup di dunia, kita menyanyiakan waktu kita.